pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak bermaksud apapun ya Bapak. Tuhan, ampuni kami, ampuni setiap kesalahan kami. Biarlah kami hari ini boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh bernyanyi, memuji Engkau ya Bapak. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai teman-teman kami yang mungkin ibadah secara online ataupun masih di tempatnya masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau terus membimbing kami, melindungi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Masih lemas shalom teman-teman. Shalom. Oke, kita akan bangkit berdiri. Kita mau pujian hari ini kurang sabar. Bersama saudara
sama jumlahnya. Hitung. Hitung mulai. 1, 2, 1. Ya. 2. Ih, males. 1, 2, 1. Iya. 1, 2. Oke. Dua, Yang pas. satu, yang dua. 1 di sini, 2 di sini. Ayo. Nggak, satu kan. Satu di sini. 2 di sini. Salah ya? Satu di sini, 2 sini. Kurang akurat kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sam di sini ya? Oke. Oke. Kita mau bikin games. Jadi buat tujuan ini buat kita saling kenal satu sama lain. Karena kan biasanya kita biasa aja gitu kan. Oke. Saya mau bikin games. Nanti kalau saya sebutkan misalkan urutkan paling tinggi terendah. Berarti kalian baris tinggi pendek gitu. Tinggi pendek gitu. Contoh gitu. Jadi aku bilang oke, ya jadi contohnya teman-teman urutkan barisan berdasarkan tinggi ke pendek. Jadi kalian harus muter tinggi ke pendek gitu. Itu dalam hitungan 10 detik. Kalau misalkan aman ya. Kalau misalkan yang sudah selesai, oke. Kalau yang sudah selesai nanti langsung jongkok satu timnya. Barengan jongkok. Jadi menandakan kalian oke, done. Selesai. Harus jongkok. Rematik pasti sembuh ya. Oke. Barang-barangnya digeser yang bisa mengganggu lalu lalangnya. Oke ya. Kita trial dulu. Iya, trial dulu ya. Urutkan berdasarkan warna kulit. Urutkan berdasarkan ukuran sepatu dari paling besar ke paling kecil. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang udah coba. Nah, telat 10-nya itu kalau bisa sebelum 10, kalau udah merasa oke langsung Bilang dong. udah ya. Bilang sih ya. Jadi kalau misalkan sebelum 10 kalian udah merasa oke, langsung jongkok. Kalau temennya yang mau tarik aja. Oke, udah trialnya bisa ya. Tadi udah. Tadi trial. Tadi menang kalau sini dulu. Oke, pertanyaan beneran. Nanti Sam bantuin jadi juri. Ya. Oke. Musiknya. Oke, sekarang urutkan barisan kalian mulai dari handphone termahal ke handphone termurah. 10, 9, kita cek. Coba tunjukkan handphone kalian. Kok beli nopet ya? Udah. Oke? Udah. Benar. Oke. Udah. Pertanyaan kedua. Urutkan barisan kalian mulai dari warna kulit tergelap ke terang.
Bukan Selin. Selin bingung, Selin loh. Selin bingung, ngapain makanya. Saya salah, saya barusan depannya dimenangkan kelompok ini. Satu sama. Oke. Pertanyaan berikut. Ada yang ikut ya? Oke. Pertanyaan berikutnya nggak ada minum nih kalau ngek-ngek nih bentar lagi. Pertanyaan berikutnya. Urutkan barisan kalian berdasarkan lama kerja di Nose dari paling lama ke baru. Paling lama ke baru. Nah, kita cek. Kita cek dari Kak Kesia berapa lama? 4, 2, 1,5. Berarti meragukan. Coba dari sini. 3, 2, 1, 6. Anu apa? 2, 1. Oke. Pertanyaan berikutnya. Boleh ganti kelompok nggak? Coba Ibu Pendeta menggembalakan domba-dombanya. Pertanyaan berikutnya, urutkan barisan kalian berdasar usia tertua ke termuda. Tua, muda. 10, 9, 8, 26 tahun yang ngasih 25. Suara sama, ini penentuan. Enggak, 31. Oke, pemenangnya adalah kelompok 1. Mohon maaf, hadiahnya nanti lah ya menyusul. Oke, terima kasih. Oh, tadinya kita kebaktian Padang aja dulu. Oke, kata siapa duduk? Berdiri lagi. Bikinnya setengah lingkaran. Bikinnya U. Ini U lagi. Biar U. Foto. Bu Maria mau masuk ke mana nih? Bu Maria mau mana? Apa? Karena soalnya lebar. Tahu aja. Oke. Kerjanya. Saya sekarang tes kuping. Jadi kalau misalkan kita akan menyebutkan angka, kalau yang berhubungan dengan 3, 6, 9, ya kan? Paham nggak ya? 3, 6, 9, 13, 16, 19, 23, 26, 29. Oh, yang ada 3. 33, 36, 39, pokoknya yang ada angka 3, 6, 9, jangan disebutkan. 30, 33, 36, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. berarti jangan disebutin. Iya.
Jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35 itu kan ada 3, nggak usah disebutin. Nggak bisa disebutin angkanya. Oke? Oke, jelasin saya. Nanti lagi berpikir ya. Sakit kepala. Sakit kepala ya, jadi sama sakit kepala. Gak apa-apa. Gak boleh. Jadi setiap angka, oke, setiap orang, setiap yang berhubungan dengan 369 harus disebutkan dengan kata lain. Misalkan saya bilang sebutkan nama-nama buah, berarti 1, 2 apel, 4, 5 belimbing, 7, 8 durian gitu. Oke? Nggak boleh diulang. Boleh diulang. Saya pulang aja. Ganti dong, bisa balik lagi. Misalnya Apa? ini kalau kiri ke arah kiri, kalau kiri ke arah kanan. Jangan. Ntar pusing nanti. Susah. Oke? Kiri kanan. Oke, kita tes dulu. Angka 369 diganti dengan nama-nama hewan. Mulai dari Dea. 1, 2. Kucing. 5 ya kayak kucing. 5. Salah bener. Parut nyetain gue. Ayo Sam. 14, 14. 15. Gugup. Kalian ikut. Jadi kalau misalkan aku enggak ikutan. Jadi misalkan aku salah nih kayak tadi, kita mundur keluar dari barisan. Jangan sampai habis. Mau duduk atau mau jongkok? Jongkok. Capek banget dong. Ayo. Oke. Duduk, Duduk ya. Duduk boleh. Duduk boleh. Duduk kalau muat duduk. Bangun ikutan. Mau duduk apa mau sendiri? Kalau salah aku muat ya. Oke. Kita mulai. Angka 369 diganti dengan nama-nama Pahlawan. Jangan 369 diganti dengan nama-nama kota dimulai dari Sam. 1, 2, Bandung. 4, 5. Bu Maria keluar. Oke. Semakin mengerucut. Ya, kita ulang lagi ya. 369 dengan nama kota dimulai dari Dea. 1, 2. Medan. 5. Jakarta. 12. 14. 15. Kalimantan. Itu provinsi. Oke, semakin mengecil. Oke, ganti angka 369 dengan nama-nama buah mulai dari Pabuki ke Giri. 1, 2. Jeruk. Oke, kita ulang lagi. Angka 369 dengan nama-nama buah mulai dari Kairma ke Dari Kauli. Nama apa? Buah. 1. Jeruk. Jalan. Boleh. Oke. Agak tidak fokus. Agak tidak fokus ya. Kita agak speednya dipercepat. Oke. Aduh. Ganti angka 369 dengan nama-nama warna mulai dari Sam ke Dea. merah. Oke, kita ulang lagi. Angka 369 dengan warna mulai dari Takesia ke Kaneti. 1. Hijau. 4, 5. Merah.
Merah. 15. Oke, gugur. Gimana, masih bertahan? Masih. Kayu. Oke, sebutkan nama-nama bunga. Angka 3 dan 9 nama-nama bunga. Dimulai dari Selin ke Kairma. Mawar. Aduh. Gila. Hilang, dia hilang. Dia hilang. Oke, 8 orang. Ganti angka 3 dan 9 dengan nama-nama Karyawan sektor. ganti angka 3 dan 9 dengan departemen yang ada di Nose. Mulai dari Giri ke Kaceril. Untung cepet tangan. Gini padahal loh. Oke, lanjutin lagi. Ganti angka 3 dan 9 kalian dengan departemen yang ada di Nose. Mulai dari Kaceril ke KSD. Kaceril ke KSD. HRD. Buke. Oke, ini terakhir ya, udah jam 12.15. Oke, ganti angka 3 dan 9 kalian dengan nama-nama planet. Mulai dari Dea. 1, 2, 1 Mas. 7. 8. Jupiter. Kira-kira kelima ini enaknya kata siapa? Yang kelima kita boleh nyanyi dulu. Hey. Dua dugaan kan? Oke, silakan yang beriman Ayo nyanyi. udah 12.15 yuk. Lanjut yuk. Nyanyi, ayo nyanyi apa satu lagu apa kayak gitu. Sebenarnya ini udah nyanyi tadi. Iya sih bener. Ayo. Oh kayak udah siap cerekannya deh. Ayo, jadi apa? Kalau minggu iya bang. Depan. King Kong badannya besar apa King Kong badannya besar? King Kong Oke, silakan berarti. King Kong badannya besar, Sam. Kita sudah berdua tetap di. Ya udah. Oke, gerak. Akan berenang. Oke, ingat. Gunung beranjak. Nggak tahu ya mungkin. King Kong aja. King Kong aja. King Kong aja. King Kong. Ayo, 1, 2, 3.
pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Oh, gitu ya? Mohon maaf, saya ketik. Nah. Overwhelm. Tapi Ayo, Asep, jalan. Main. tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih atas perkembangannya. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan seri firman Tuhan hari ini. Mari sejenak kita fokus untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan. Sangat pujian, tetap setia. Seperti wanita mengurang rindu, menangis di bawah kainmu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau
terima kasih buat hari yang ini Bapak, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bermain games dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Bapak. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap hati kami Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh semakin bertumbuh Tuhan di sini Tuhan. Tadi itu tidak hamba Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Oke, kita hari ini mau ngebahas soal toxic relationship. Susah ngomong ya sebenarnya. Oh, anak Jaksel. Oke, kita mau ngebahas tentang toxic relationship. Menurut psikologi, Dr. Lilian Glass memaknai toxic relationship sebagai hubungan apapun yang terjadi antara individu, yang mana individu yang terlibat memiliki kohesivitas yang rendah, tidak saling dukung, menghormati, bahkan cenderung menjatuhkan dan berkompetisi dalam konteks yang kurang baik. Lanjut. Jadi di sini kita mau ngejelasin tentang pertemanan kita menentukan masa depan kita. Yang pertama, jodoh. Siapa yang dari langsung pertama jodoh gitu ya? Enggak, oh iya ya, langsung tertuju ke akhir. Yang pertama jodoh. Siapa di antara kalian mama papahnya mungkin pernah nanya ya, mama papahnya dulunya dari sahabat karib, dari teman, terus mereka akhirnya jadian, terus akhirnya mereka mengikat janji di gereja. Ada yang kayak gitu? Ada? Maksudnya mama papahnya itu jodohnya dari teman-teman terdekat? Ada? Nggak ada? Waduh, nggak ada ya? Nggak juga? Nggak. Kebanyakan ada beberapa orang yang dari teman kemudian mereka berjodoh. Nah itu yang menentukan masa depan. Terus jodoh kita itu adalah salah satu dari teman-teman kita. Makanya pertemanan itu menentukan masa depan kita. Penting bagi kita memastikan kita berada di tempat yang sehat atau tidak, kayak gitu. Karena salah satu dari teman-teman kita yang ada di sini mungkin adalah jodoh kita. Oke. Semangat banget ya. Aku jadi takut. Kayaknya kayak kasih kode ya. Iya kayak kasih kode. Oke lanjut. Siapa? Oke kita lanjut ya Kak Irma ya. Aku jadi gak enak nih Kak Irma. Oke. Yang kedua pekerjaan, ya kan? Siapa yang setuju di antara kita kalau teman kita tuh membawa berkat buat kita? Contohnya, misalkan aku itu dapat info dari Kamika. Nah, itu pekerjaan, aku dapat pekerjaan dari Kamika, berarti otomatis Kamika yang ngajak aku sini kan. Nah, hari ini pasti banyak di antara kita yang setuju bahwa kita memulai karir, kita butuh rekomendasi seorang teman, betul? Apalagi kalau kita lagi berjualan, contohnya Bu Maria, pasti nawarinnya nggak jauh-jauh ya teman-temannya ya kan? Bener nggak Bu Maria? Bener kan? Kayak gitu. Mungkin kita butuh supplier, kayak aku, pasti aku nanya sama orang, kalau aku mau beli kabel ini yang murah gimana ya? Pasti kita nanyanya langsung sama teman. Nggak mungkin nanya Google dulu. Karena udah cepet teman, ya nggak? Siapa tahu dia punya koneksi seperti itu. Terus kalau kita mau bikin bisnis, kita juga perlu yang namanya seorang teman. Jadi semua itu menentukan kenalan kita itu, menentukan kerja itu butuh info apa-apa akan jauh lebih mudah kalau kita punya kenalan dan hubungan itu menentukan masa depan kita. Yang ketiga, keputusan. Keputusan kita sering kali dipengaruhi oleh pertemanan kita. Contoh, misalkan gue dapet panggilan kerja dari perusahaan A nih, gajinya segini, fasilitasnya ini. Nah, yang kedua gue dapet panggilan yang B nih, tapi kerjanya begini, fasilitasnya tapi lebih bagus lagi. Pasti kan kita nanyanya sama teman, ya kan, baiknya kayak gimana. Nah, keputusan itulah yang sering kali dipengaruhi oleh pertemanan kita. Kita buka Amsal 13 ayat 20 dulu. Ya, di sini bisa dibaca, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lanjut. Pergaulan memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang. Teman punya peranan. Lanjut. Oke. Manusia adalah makhluk hubungan, sadar tidak sadar pergaulan memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang. Contohnya, manusia itu kan makhluk hubungan ya. Jadi sadar tidak sadar pergumulan memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang. Contohnya gaya bicara, ya,
Kalau kita punya teman orang Jawa, mungkin orang Sunda gitu kan, mau nggak mau kan seiring kita berteman lama, mau nggak mau pasti kita akan nyangkut-nyangkut logat-logat kita Jawa, mungkin Sunda, atau mungkin Medan. Tetap juga Jawa ya? Atau Medan? Iya. Jangan-jangan saya orang Jawa, orang Medan. Oke, gaya berpakaian juga seperti itu. Pernah nggak sih kalian melihat satu anak geng-geng jaksel gitu kan, yang lagi nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi, pasti lihat deh cara berpakaian mereka hampir-hampir sama stylishnya, mungkin gaya rambutnya gitu kan, mungkin juga cara ditilik di anting atau mewarnai rambutnya itu mungkin sama semua. Manusia itu cenderung cari panutan, cari teladan dan perhatian. Saya nggak tahu nih dengan kita besar ngikutin teladannya siapa, ngikutin teladannya mama kita kah, atau bapak kita kah, atau Tuhan Yesus, tidak berubah. Kita nggak tahu ya. Tapi biasanya pergaulan itu menentukan kita jadi seperti apa. Bener enggak? Oke, lanjut. Ciri-ciri hubungan yang sehat. Yang pertama itu menyegarkan jiwa. Pernah gak sih kita keseharian capek banget, terus stres banget, hari-hari itu kayaknya rasanya lelah banget, tapi pas kita lagi ngumpul sama teman-teman kita yang orangnya have fun gitu kan, terus kita lupa sama masalah kita gitu kan, jadi menyegarkan jiwa kita. Pernah kan kayak gitu? Contohnya nih, kayak kita yang lagi PD sekarang, tadi kan pasti bawa beban masing-masingnya, bayang gue begini, aduh supplier gue ini, aduh gitu, ya kan, pasti kayak gitu. Terus kita datang ke PD nih, wah pasti beban kita hilang tau ya. Kayaknya gue lagi stand up deh di sini, kayaknya stand up gak sih, beban kita hilang kayak gitu. Jadi ciri-ciri hubungan yang sehat itu menyegarkan jiwa. Jadi jiwa gue sehat gak ya? Lanjut. Yang kedua, mempertajam produktif kayak gitu ya. Contoh yang tadinya kita itu orangnya going nowhere, terus nggak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba teman kita bilang, kayaknya lu lebih baik ngerjain ini deh, kayaknya lu cocok deh jadi pebisnis, kayaknya lu cocok deh duduk di depan komputer, atau mungkin lu bernegosiasi kayak gitu. Jadi ciri-ciri hubungan yang sehat itu mempertajam. Misalkan kita tuh punya keahlian apa, teman kita pasti tahu gitu loh. Jadi dia mempertajam, oh lu cocoknya tuh jualan, tahu masakannya enak gitu, mempertajam. Terketok ya? Terketok. Terus yang ketiga itu mengarahkan, membuat hidup kita jauh lebih baik. Nah, coba diuji hubungan yang kita miliki saat ini, apakah orang-orang di sekitarmu, komunitasmu, orang-orang yang kalian sering ajak nongkrong, curhat, itu menyegarkan jiwakah, mempertajam pikiranmu kah, membuat pikiranmu produktifkah, membuat hidupmu dibangunkah? Apakah mereka mengarahkan kalian ke tempat-tempat yang lebih baik kah? Coba kita ya uji dulu kayak gitu. Terus ada banyak orang yang pacaran bukannya lebih baik, malah tidak baik. Ada banyak juga orang yang menikah bukannya lebih baik, malah tidak baik kayak gitu. Banyak orang yang seperti itu gitu kan. Nah, yang selalu menjadi mana sih? Ada yang oke. Ya, gue sampai nyari tulisannya tuh. Terus, nah pastikan kita dalam pertemanan yang sehat, yang selalu membawa hidup kita ke jalan yang lebih baik. Ciri-ciri pergaulan yang toksik. Oke, kebalikan dari ciri-ciri pergaulan yang sehat itu, ciri-ciri pergaulan yang toksik yaitu melelahkan jiwa dan menjadi beban. Kita buka Amsal 22 ayat 24, minta tolong dibacakan Mas Buki. Ayo. Mas Buki, Bang Buki, baca dulu Bang Buki. Ayo telang, cepetan telang. Saya gemeteran sampai di sini. Mas Buki. Ya. Amsal 24 Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang tak, jangan bergaul dengan orang pemarah. Ayat 25-nya. Boleh sekalian dibacain. Padahal aku mau nunjuk orang, ya udah lanjutin. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya yang memakan berat bagi diri. Oke, artinya gini, kalau kita bergaul dengan orang yang cepat marah atau lekas gusar,
terus kita bergaul, terus berkelompok dengan mereka. Kenapa hubungannya menjadi beban? Capek nggak sih kita bergaul sama orang yang gampang marah? Dikit-dikit marah, dikit-dikit busa. Pusing banget nggak sih kita ngedengerin yang kayak gitu kan? Jadi firman Tuhan bilang, janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau aku sih stres ya, pusing banget kayak gitu. Enaknya tuh bergaul sama orang-orang yang kayak gue gitu. Stylish, humoris, oke. Lanjut. Ini lagi meredakan deg-degan sebenarnya. Oke, kita bacakan lagi Amsal 22 ayat 26 sampai 27. Mungkin boleh baca Kak Uli. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi tahanan berhutang. 27. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Oke, saya ulangin ya. Janganlah engkau termaksud orang-orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Aku punya cerita seperti ini. Jadi aku dulu punya teman di Diamond, yaitu salah satu staff saya juga, maksudnya salah satu staff HRD juga. Nah dia punya temannya itu bilang kayak gini, bro, gue minjem dong kartu kredit lu, gue pengen cicil handphone gue rusak, terus gue ntar akan bayar sama lu cicilannya tiap bulan. Di bulan pertama aman, di bulan kedua aman, di bulan ketiga aman, di bulan keempat dan selanjutnya sampai yang ke-12 orang itu resign, tidak ada kabar, dia menghilang, tidak bisa dihubungi, dan perempuan dan teman saya itu yang menjadi penanggung hutangnya si teman. Jadi firman Tuhan berkata, jangan menjadi penanggung hutang, jangan sampai kita berteman sama orang yang cuma manfaatin kita doang, manfaatin uang kita, manfaatin waktu kita, mungkin manfaatin ide-ide kita. Ada kan kayak gitu yang teman yang nyolong ide kita sendiri kayak gitu. Yang kedua itu mencelakakan. Kita buka Amsal 18 ayat 24. Maaf ya aku banyakin baca Alkitab, tapi kita mungkin Kak Sam boleh baca. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih baik daripada seorang saudara. Nah, ada teman yang bisa mencelakakan teman sendiri, terus tipu teman sendiri, dikerjain oleh temannya sendiri. Makanya ada istilah itu teman makan teman. Ada yang pernah rasain? Tidak ya. Oke. Kemudian dikhianati oleh teman sendiri. Itu biasanya istilahnya pagar makan teman. Hati-hati dengan teman yang mencelakakan kita. Jangan sampai kita bergaul saking polosnya, percaya 100%, lalu kita dimanfaatkan dan dicelakakan. Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan toksik yang lainnya yaitu menyesatkan. Mazmur 1 ayat 1 boleh dibacakan. Kak Seri? Nah, di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan berbahagialah orang. Nah, ada 3. Yang pertama itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat-nasihat orang fasik. Ini berbicara tentang pergaulan lagi. Kalau teman-teman kita orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang mengerti firman tapi tidak melakukannya, itu adalah orang-orang fasik. Ya. Terus kita datang sama dia, terus kita minta pendapat sama dia, apa yang akan kita lakukan? Pasti itu kesalahan ya, maksudnya tidak sesuai dengan jalan yang Tuhan mau kayak gitu. Terus yang kedua, itu tidak berjalan dengan orang-orang yang berdosa. Pastiin kita tidak kumpul sama orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, sekarang kita lihat, kita koreksi diri kita, apakah teman-teman kita sudah sesuai dengan track yang benarnya atau hubungan yang sehat kayak gitu kan? Seperti apa sih hubungannya?
Ada yang punya teman toksik? Ini buang dari jauh-jauh. Iya. Siapa yang toksik? Bau sih. Biasanya sih paling Oh, playing victim. Oke. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Aku nggak tahu nih dengan kita. Kalau kita mau kalau kita tiap hari ini berada di tempat yang salah, duduk di tempat yang salah, berjalan dengan orang-orang berdosa, dengar baik-baik firman Tuhan yang dikatakan, sadarlah, itu terdapat di ayat 1 Korintus 15 ayat 33 kan tentang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah, di ayat 34 minta tolong dibacain oleh Bu Maria. Gak nyimak pasti dia. Tahu apa dia, saya deg-degan di sini. Lanjut, berapa, Bu? 34. 1 Korintus 15 ayat 34. Iya. Adalah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, iya. Di ayat firman Tuhan bilang, sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, kita butuh ketegasan. Kalau kita punya teman-teman toksik, kita langsung jauhkan diri kita dari mereka. Gak peduli mereka bilang, ih lu sombong banget sih, sekarang lu gak nongkrong sama gue lagi. Lu kenapa? Kok kayaknya lu hektik banget sampai gak punya waktu sama gue. Udah biarin aja, gitu kan. Oke, lanjut kita akan baca firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 17. Nah, ini dia. Sebab itu keluarlah kamu dari di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan tuh jelas-jelas menjelaskan kalau butuh ketegasan untuk melepaskan sebuah hubungan yang toksik, ya kan? Keluarlah dari antara mereka, pisahkanlah diri dari mereka. Terus jadi di ayat ini kita tidak punya pilihan lain selain kita lepas dari mereka. Firman Tuhan maunya kita seperti itu. Kita harus memisahkan diri dari mereka, terus jangan menjamah apapun yang najis, maka Tuhan akan menerima kamu. Gak apa-apa kita dibilang sombong, kita dibilang gak punya waktu, kita dibilang sudah gak level sama mereka, gak masalah gitu. Kita harus tertuju apa yang menjadi kemauannya Tuhan Yesus gitu. Hidup ini itu pilihan, bijaklah dalam memilih teman, karena pergaulanmu menentukan masa depanmu. Oke, terima kasih untuk firman hari ini. Oke, mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman temennya yang toksik kayak gitu, pernah teman makan teman. Ya mungkin Kak Uli boleh cerita, masih punya waktu kok Kak, 2 jam buat Kak Uli. Banyak ya? Gak apa-apa. 5 menit aja. Oke, 5 menit boleh. Aku tuh punya teman yang toxic juga tuh ya, kalau namanya dia tuh orangnya kayak ngedukung, tapi kalau di depan orang dia kayak ngejatuhin. Oh, Jadi ceritanya tuh kayak kita mau pergi nih, mau bilang, aku pakai baju warna ini bagus gak sih? Lu nggak apa-apa bagus kok. Tapi pas nyampe di tempat terus ada teman beberapa gitu malah ngomong gini, ih baju kamu norak banget tuh warnanya. Parah ya, parah. maksudnya ya berulang kali kayak gitu dia sifatnya kayak gitu ya. Nggak bisa diubah apa gimana? Ada lagi mungkin yang mau menambahkan teman-teman toksiknya? Oh, mungkin Bu Maria nih kayaknya ya. Oh, iya. Udah ketahuan ya, udah ketahuan. Saya suka ini. Kita belum tahu Bu, kita belum tahu. Mungkin punya teman yang seperti itu. Terus cara Kakak Uli mengatasi teman toksik itu kayak gimana? Ya cara aku ngatasin sih aku udah marah ya kandung gitu ya udah ya bagus dong tren baru warna baru jadi dia tuh kayak merasa Kayaknya banyak kayak gitu. ada sih teman-teman yang kayak gitu tuh kayak aku nggak tahu ya tujuannya tuh apa mungkin mau cari perhatian dari orang sekitar terus kayak merasa dia begini ini lebih perfeksionis kan kita nggak tahu ya
Ada lagi mungkin yang mau nambahin Kak Selin, Kak Gaby? Gak ada. Kok kamu yang toksik ya? Kamu itu action gimana? Parah sih. Ini bisa cerita lagi accident. Iya, coba. Benar. Gimana cara kamu coba? Gimana cara How to make a toxic person? kata teman-teman toksik? Parah banget nih dia. Toksik. Lu Gue yang toxic. kalau Kaneti punya nggak teman-teman toksik di lingkungan itu? Soalnya Kaneti tuh lumayan memakan waktu. Bisa ngomong-ngomong. Sebenarnya oke, thank you. Sebenarnya sih bukan masalah toksik ya, tapi nggak tahu kenapa mungkin nanti lama-lama ya kalau misalnya rekan-rekan di sini kalau udah makin sering ketemu orang, makin sering ada sosialisasi, misalnya ada kenal dengan teman, teman, itu pasti sadar atau tidak sadar atau peka atau tidak peka. Kalau aku sendiri tuh biasanya aku udah jalan duluan. Jadi kalau aku nih temenan sama orang, misalnya kira-kira aku merasa aku di awal ketemu aja aku merasa gak nyaman, aku tidak akan berusaha dekat. Even misalnya aku coba dekat, tapi akhirnya kebukti juga kalau ternyata memang dia itu kurang, misalnya aku merasa gak cocok, aku merasa ini ada sisi-sisinya. Cuma kalau untuk yang sekarang sih ada teman satu kosan, sebenarnya bukan toksik tapi karena sudah beberapa kali ketemu ngobrol gitu kan di kosan, itu aku masih sendiri karena kan satu kosan sama gue. Oh, oke. Aku pernah tahu itu. Jadi makin kesini oke, sekali dua kali ngobrol bercanda segala macam, cuma kok makin lama udah ingat pulang, padahal aku udah selalu bilang gue besok kerja, tapi lama-lama kok jadi gak ada waktu, kadang jam 10, jam 11 masih ngajak ngobrol tuh di rumah teras, tapi akhirnya aku pasang aku sendiri yang pakai taktik sendiri, jadi aku bilang memang aku yang lepas, aku lepas karena tujuan aku gak ada kelas, aku bilang aku lepas, jadi aku dengan secara halus, jadi dengan cara halus ya, aku kan juga punya gak enakan kan, jadi pakai cara halus ya, untungnya orangnya tepat, jadi kalau udah aku kira-kira udah siap-siap, udah gak langsung maksain, ini ngobrol gitu. Jadi lama-lama pasti tahu kok, kalau misalnya makin sering bergaul sama orang, pasti kita sendiri akan sadar orang itu benar-benar positif tertentu. Nah, kalau aku sendiri ya, tapi nggak tahu kalau orang-orang Maksud bener kayaknya gondok banget pengen cerita-cerita apa? Kasih tahu Gloria, kasih tahu. Lo jadi mereka Baca ini. aja begitu gue Biar gua buka YouTube. Kasih tahu Bu. Biar CCTV-nya disuruh. CCTV-nya pas banget lagi. Ya, jadi kalau saya sih sebenarnya sih kemarin saya merasa berdosa juga sih. Maksudnya memang ada teman yang tahu sendiri deh kayak gitu. Dibilang toksik ya bukan, dibilang bukan ya, tapi kadang-kadang merasa terganggu juga karena saya bingung gini, itu ada di sini karena saya gitu. Nasihat. ruang meeting ya? Di ruang sebelah. Ruang sebelah. Bukan di sini pastinya. Yang saya bingung itu kok dia kayaknya apa ya, istilah zaman sekarang tuh julitin gitu kan. Jadi dalam hal apapun saya kerja itu sama dia itu sampai diperhatiin gitu kan, sampai tuh Maria ngapain 2 jam lembur cuma ngobrol doang, terus saya menjujur balik itu namanya orang security lembur kan cuma pengawasan Sirkus doang. kayaknya ya. Iya, soalnya saya bingung. Oke, balik. Tapi sempat saya marah gitu kan, sempat saya sampai telepon teman saya gitu kan, lu tuh dapat manusia ini dari mana? Waduh. Sebenarnya salah gitu, perkataan yang salah sebenarnya sampai telepon kan. Akhirnya saya cari tahu dan temannya dia itu telepon lah ke saya kan, telepon ke saya, memang dia dulu juga dikeluarin dari tempat dia yang lama tuh karena begitu gitu kan. Jadi memang saya sempat ngomong juga ke Bu Gembala saya ceritakan masalah kerja gitu. Saya malah dikasih teguran, itu salah gitu. Berarti kita tuh harus mengasihi dia karena kasihan gitu loh. Sebenarnya dia itu orang yang kasihan gitu. Di usia yang seperti itu kok dengan kepribadian seperti itu sebenarnya dia kasihan. Padahal setiap hari itu ibadahnya rutin, tapi dia nggak menerapkan apa yang dia lakukan gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Kita harus bersyukur karena kita murid Tuhan Yesus. Jadi kita tuh memiliki kasih yang luar biasa, iya benar, itu aja sih. Jadi kita harus mengasihi, jadi bukan kita kesel. Dari hari ini ya Bu. ya. Dari hari ini ya Bu. Dari hari ini ya.
Baru nggak bikin banyak status lagi ya. Nanti tiktokan bareng jangan lupa ya sama dia ya. Siapa yang nggak masuk ke PR? Kok ke PR? Oh, bikin TikTok bareng. Oh iya, bareng. Masuk grupnya Nose ya, TikTok Nose. Lumayan jadi artis ya. Lumayan kompak. Tugas ya gitu. Aku juga. Oke. Kita sudah selesai firman Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk bantuan sharingnya. Benar juga kata Bu Maria, ada beberapa juga yang harus kita tolong pertemanannya. Yang online dong, yang online siapa? Yang online siapa aja? Kamika dan Ibu Yoda. dari senyum-senyum. Bu Yoda. Bu Yoda dari senyum-senyum tuh. Tanya dong Grace. Mana Bu Yoda? Gak kelihatan Bu Yoda. Iya, sebentar. Kangen aku Bu. Kamika masuk. Sebentar. Benar. Grace tuh kangen gitu loh. Oh, Ya, Ibu. Happy banget aku ketemu Bu Yoda. Ayo, mana ada suaranya nggak? Hai Grace. Hai Bu. Gimana kabar? Halo semuanya, lama kali ketemu. Good. Serius tuh kangen kagak ada WA loh, ini bohong dia, toksik. Bu, ada teman toksik nggak Bu? Jangan saya lagi ya. Terus kata Bu Yoda, emang lo teman gue? Gitu. Nih sebelum tanya ke temen itu, nih saya mau tanya nih, di antara semua yang hadir di sini, ada nggak saling toksik sama lain nih? Ya di sini nih, jangan ngomong yang di toko sebelah. Oh, yang di ruangan ini gitu Bu. Dulu ya, yang seruangan kita, yang seiman sama kita, nggak usah ngomongin relationship yang mungkin berbeda pendapat, perbedaan background, perbedaan status. Nih, sekarang yang seiman dulu deh, yang kumpul di ruangan ini. Jangan sampai di dalam ruangan ini sebenarnya tuh masih ada toksik di antara kita. Coba kamu, siapa Grace, kamu lihat mata-mata mereka, ada yang ngelitik ke orang lain nggak? Berarti dia kayak, ya gitu, kayak gitu. Ada sih. Atau kami Mau dengan sukacita kita. Untung lo like videonya tadi. Iya. Umurnya begini. Kita kan malaikat. Udah malu sama diri aku sendiri gak apa-apa guys. Bukan Bu Yoda pengen nge-like nih. lagi mana tuh ya? kalau nggak ada berarti bagus ya, karena biar kita harus tunjukin kita yang seiman ini, yang sama-sama menjadi tubuh Kristus, yang kepala Kristus, harus punya hati dan pikiran yang sama, saling mendukung, saling menolong gitu ya. Jikalau memang ada toksik, mungkin saya sedikit kurang sepaham kali ya dengan itu. Kita sepaham, kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang pemabuk gitu ya, penyembah berhala, yang kikir, yang pemarah. Tetapi apa yang ada di ruangan kita saat ini gitu ya, teman-teman kita yang selalu beribadah bersama-sama, saya harapkan jikalau ada teman kita toksik, terkadang dia itu, kita harus mengerti, terkadang dia itu dikuasai oleh emosional dia gitu. Karena kita masih punya rasa, kami masih punya hati yang terkadang kita tuh masih bisa stres lah, masih bisa punya celah sehingga kita bisa marah gitu. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata manusia maupun di mata Tuhan. Tapi menurut saya itu bukan toksik. Justru tugas kita adalah memperbaiki, menolong, menasehati dia supaya keluar daripada toksik itu, supaya dia tidak menjadi toksik, tetapi dia menjadi tetap tubuh Kristus kita bersama-sama. Paham ya? Bu. Jadi jangan sampai ada perselisihan, gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Share aja apapun. Ya kalau kita lihat teman kita lagi stres atau teman kita tiba-tiba marah, ya udah memang betul kita menjauhkan diri untuk sementara. Tapi setelah itu kita harus kembali lagi. Kita tanya, oh kenapa kamu marah? Supaya itu tidak menjadi toksik ujung-ujungnya. Jadi kalau kita diemin ya akan menjadi toksik. Mungkin dia nggak mau lagi ikut persekutuan doa kita. Gitu, gue males lah lo orang mah. Begitu ngomongnya aja, sharing perhatian, gue kena masalah, lu pergi dari gue. Itu kan lu nggak mau ladenin gue, nggak mau tanya mau pede nggak. Kadang-kadang kan orang baperan, sukanya diperhatiin gitu. Gue lagi pede, gue lagi baper gitu.
kok si Lucy sebagai kepala saya punya PD Nose, dia nggak perhatian banget deh sama gua gitu ya. Tanya ke, udah makan belum gitu ya. Ayo ikut PD yuk, gitu kan. Kamu kenapa gitu kan? Ada orang yang baperan pengen diperhatiin mulu. Sedangkan Lucy juga punya sesuatu yang lain gitu kan, mesti perhatiin yang lain juga. Dia juga ada kerjaan di Nose gitu. Gitu ya, paham ya. Ada orang-orang yang suka digituin gitu kan. Nah itu janganlah itu akhirnya menjadi toksik, tapi kita mungkin Tuhan akan kasih si Lucy suatu hikmat. Oh iya, akan bertanya kepada orang itu ya, jangan gengsi, artinya kita harus tanya gitu. Perhatian gitu kan, tapi ntar Tuhan akan mendorong sih. Kira-kira itu hanya sebagai contoh ya Uci, bukan yang sebenarnya terjadi loh. Iya Bu. Ya kayak gitu aja sih tambahan dari saya yang ya, jadi supaya kita tetap selalu bertumbuh di dalam iman. Kita ada kayak unity di dalam workspace kita, unity di dalam tempat bekerja di mana Tuhan taruh kita bekerja, supaya kita rendah hati, saling menolong, saling menguatkan. Tuh, amin. Senang ya hari ini Grace ya, kayak standing comedian. Iya benar Bu. Bagus. Oke, terima kasih Bu Yoda. Sekarang ya. Aman kali ya Bu sama dia. Mantap. Oke, teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang boleh kami lakukan hari ini. Bapa, benar Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apapun yang menjadi pilihan kami Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh berteman dengan teman-teman kami yang sehat maupun yang sakit jiwanya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami mau mengurapi mereka juga Tuhan, mau mengasihi mereka juga Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin kembali ke tempat kami masing-masing Bapak. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan juga Tuhan, biarlah kiranya Tuhan apa yang kami kerjakan menjadi upaya yang harum bagimu Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Grace untuk firman hari ini, luar biasa ya. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, langsung doa syafaat aja. Doa syafaatnya Kaniti silakan menunjuk domba-dombanya untuk kambing gembala. Sapi-sapi. Silakan Oke, untuk hari ini saya mau minta tolong Firman sama aku. Kita untuk maju ke depan. Mungkin nanti aku yang pertama ya aku di PDNC, nanti Irma PDNC, nanti sama Uni yang dalam tadi negara kalian berapa kali nanti. Bisa aja biar kelihatan kamera. Kalian doa persembahan ya, ngintip satu. Baik, yang persembahan. Doa udah persembahan nanti apa aja. Oke, mari teman-teman kita lihat dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang terima kasih, Bapak yang segala Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan, kami berdoa Tuhan. Karena Tuhan, siang Tuhan Bapak oleh Tuhan, Tuhan memberi kekuatan dan dapat menjadi rela dalam kehidupan kami. Bapak pada saat Tuhan perkembangan kami, tapi Tuhan perkembangan ini dari tangan mungkin yang dibutuhkan Tuhan, Tuhan dapat menjadi kekuatan Bapak. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa untuk keselamatan itu. Terima kasih Tuhan kalau pada sampai saat ini Tuhan kami boleh saat ini Tuhan kami boleh menjaga ibadah Tuhan di keselamatan. Menyapa Tuhan yang berkati dari masa ini Tuhan, dan yang berkati kami Tuhan satu persatu Tuhan, jadikan kami hati yang senantiasa menuju jadikan kami Tuhan menunjukkan dengan terang Tuhan, supaya roh kami Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga apa-apa yang kami lakukan Tuhan senantiasa berkenan dengan kami. Misalkan Bapak, menceritain doa yang kami ini menyenangkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik, dan hal yang Tuhan dan saya mengucapkan terima kasih.
kiranya bijaksana terjadi dan kita bekerjasama dengan yang lain Bapak, hingga perusahaan ini semakin hari semakin berkembang ya Bapak, dan juga buat orang yang bekerja di dalamnya terlalu kesatuan hati, kesatuan jiwa Bapak, sehingga kita Tuhan Yesus selalu ada kalian yang mau mencari kerjasama di sini Bapak lewat perusahaan kami. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus yang diserahkan lingkungan kami dan pertemuan kami. Selama sedang di sini kami sudah selesai beribadah. Di sini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia Bapak. Karena Engkau memberkati para pemimpin kami dan para jajarannya supaya bersama dalam memimpin negara dan bangsa kami. Ya Bapak, begitu juga dengan negara dan bangsa kami saat ini kami belum pilih total dari berbagai macam virus yang ada. Semoga Engkau memberkati, semoga Engkau memberkati dan melindungi, dan semoga virusnya cepat hilang dari negara kami. Ya Bapak, begitu banyak yang harus kami lakukan, begitu dengan pemimpin kami. Semoga Engkau memberkati dan melindungi mereka. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sebentar ini mau doain Samuel ya. Samuel sekarang posisinya di mana loh? Di kantor ya? Iya, Bu. Itu Samuel kasih tahu teman-teman dong kalau udah Samuel minta didoain. Bilangin tuh. Pasti Bu, nanti Bu. Seperti biasa nanti bala. Ibu Gembala nanti ikut mendoakan Bu. Oke, Kapan doainnya? pada hari ini. Untuk petugas minggu depan ada Hana sebagai doanya. Sharingnya nanti dari luar, kayak aku udah bilang ada Tante Yemima. Karena minggu depan kita kedatangan teman dari luar, aku mohon banget supaya kita datangnya tepat waktu. Jam 11:30 udah standby di sini. Oke, bisa? Bisa. Oke, bisa. WL-nya Uci. Uci. Musiknya Sam, you are the best. Bukan besar di pendoa dia. Dan kita akan berpisah lagi kembali dengan teman kita Hicks. Bu Yada. Kami butuh tim baru Bu Yada. Oke. Gak apa-apa, Sam kan cuma bulan Desember kan, balik lagi kan Sam. Oh, balik lagi. Sama seperti Jangan berani bilang iya kalau nggak berani janji ya. Samuel, kita mau bilang terima kasih selama ini sudah membantu pelayanan di PD Nose dengan tulus. Dan nggak lelah buat ngingetin kita. Bahkan kalau misalkan pulang kerja pun dia masih sempat kayak kontak, Kak, gitu. Kak, ini ada gini, dia selalu kontak, gitu. Jadi gue bersyukur karena di sini gue tidak bekerja sendiri, tapi ada teman-teman lain yang kayak selalu remind, Kak ini begini, Kak ini begini. Ya nangis Dani. Enggak lah. Nangis Dani. Kan sepatah dua patah kata. Gimana? Kak, temanya apa minggu ini? Tema terpisah aja. Yuk, Sam gimana? Ya, terima kasih untuk semua. Terima kasih buat dan semua partner saya di kantor dan terima kasih buat dan teman-teman semua.
sekarang ya tetap ya saya bantu ya bantu ya bantu program saya ini. Ya. Terus ini Oke. Ada pesan dan kesan dari teman-teman yang sudah pernah berkontak dengan Sam mungkin, atau teman-teman yang ibadahnya di sini bareng pasti kan tahu Sam itu kayak gimana di sini. Dia mungkin ada dong, tetap dia masih kontak pasti dari jauh. Biasanya kan berdua di office ya. Oh, Ada yang merasa sangat ada yang merasa kehilangan. Jadi pertemanan sehat ya kalau ini tidak sangat toksik. sehat. Oh iya. Ada yang sepatah dua patah kata tuh. Oh. Bu Maria lah. Bu Maria bagaimana? Kan Itu pertemanan tadi sehat. gimana? Jangan lupa Kan aku hanya pergi untuk sementara. Kalau ceritanya kan dia mau ngomong. Iya Dea, gimana? Masih enak loh. Tadi kan pertemanan itu membuka jodoh juga kan? Gimana Dea? Selama Sam ada di sini, apa yang Dea rasakan? Thank you sudah meramaikan grup. Grup itu tidak mati ya, karena ada Sam. Ada Sam. Thank you untuk semua effort-effortnya untuk PDNOC meskipun Iya. kan baru beberapa bulan ya. Baru beberapa bulan tapi aktif banget. Aktif banget untuk Lagi aktif-aktifnya pun. Dengan segala teknologi-teknologi yang ini. Iya, sangat niat sekali. Sangat niat Kita. sekali ya, tidak seperti PD kita yang dulu-dulu aja. Iya. Jadi kita pasti bakalan kangen banget nih Sama teknologi. Kayak, iya, yang bikin kayak begini nih. Kayak kalian kalau misalkan bisa gitu, Kak aku pengen bikin FM gitu. Kita nggak ada Maksudnya pergi kameranya, ke Semarang. kita nggak ada kameranya, tapi kita punya handphone gitu. Jadi kalau kalian berniat membantu, kita bakalan kayak oke, ayo. Gitu. Atau mungkin misalkan kayak Buki pengen main gitar, Diri mau main gitar, itu boleh banget. Jangan kalau Tuhan bilang ayo melayani, jangan. Pasti dong, Tuhan pasti bilang, nggak mungkin nggak bilang. Ya udah kita jadwalin mulai sekarang ya. Ya, kalau dijadwalin langsung kayak yang membara dong, semangat gitu kayak lagi malah gitu. Saya mungkin itu yang bisa kita ucapin, thank you banget karena kita udah bisa bertemu di sini. Nangis lagi. Ya nangis lagi. Kita mau mendoakan Sam. Bu Yoda mungkin mau bisa Bu berdoa untuk Sam. Yuk. Iya, yuk. Ayo. Sam, tunggu sebelumnya ya, Sam, saya juga bilang terima kasih selama saya punya Stronger Together. Saya berasa kayak Tuhan tiba-tiba mengirimin Sam kepada saya. Saya kenal Sam itu bukan saya berkenalan langsung, ya. Saya kenal Sam itu baru melihat Sam itu pertama kali waktu Sam ke rumah saya. Tapi cara saya bertemu dengan Sam itu memang Tuhan yang mengirimkan Sam ke saya. Pada saat saya kekurangan orang, saya sendiri, saya nggak punya wakil daripada Cool yang Stronger Together. Saya nggak punya siapa-siapa yang ngerjain banner saya sendiri, yang ngerjain musik saya sendiri, ya, yang ngerjain tulisan buat puji-pujian. Semuanya aku, karena aku nggak ada yang nolongin waktu itu. Terus tiba-tiba ada Sam WA ya. Sam, kamu tiba-tiba WA saya kan, inget nggak? Kak, aku boleh nggak nolongin kakak buat masuk ke dalam Cool Stronger Together. Saya sempat heran, ini orang jahat, ini orang jahat atau apa ya? Jadi saya sempat pikiran gitu, karena tiba-tiba kok ada yang WA saya, Kak, boleh nggak saya ikut Cool Stronger Together? Kan gitu ya, sedang Cool saya ini adalah Cool online. Bukan Cool yang kita teman ke teman, bahkan di dalam Cool saya banyak yang belum kenalan secara langsung. Setelah itu, oke, boleh, kenapa enggak, gitu kan? Tapi kamu tahu Cool saya dari mana? Saya research, Bu, dari aplikasinya GBIPRJ ya, gitu kamu jawabnya ya? Ya, terus saya saking penasaran, saya nggak punya aplikasi GBIPRJ. Kemudian waktu saya download,
Saya cari ini orang, terus saya cari, oh iya ternyata memang ada. Misalnya kalau kamu mau cari pool terdekat dengan rumah Anda itu adanya di mana gitu. Ya udah, kemudian saya cari ya. Saya cari pool A, dia ternyata abjad A sampai B, cinta. Poolnya GBI PRJ kan ratusan tuh. Pool saya kan hurufnya S, stronger together. Nah berada adanya tuh dari A sampai S. Ini orang kok bisa cari A, B, C, D, E, F, kok dia bisa memilih yang stronger together itu? Kenapa nggak milih yang A2 atau B, C, D gitu? Sedangkan saya di urutan yang nggak tahu ratusan kali ya. Jadi saya beranggapan, ini pasti Tuhan yang kirimin Sam ke saya buat tolongin saya, untuk bikin puji-pujian, dia yang aturin jadwal kita dengan cariin siapa WL-nya, siapa moderatornya, dan saya yakin Tuhan kirim kamu buat saya, Sam ya. Tapi saya juga tahu, lihat apa yang saya bisa lakukan buat kamu gitu ya. Jadi kita saling, kamu udah berbuat baik, kamu sangat rajin, dan saya juga berharap kamu PKL-nya sukses di Semarang ya, Sam. Sukses buat kamu, Tuhan berkati kamu melimpah-limpah, ya. Kemudian memiliki masa depan yang benar, yang bagus. Yang penting kamu harus bahagia, happy. Kalau kamu mengambil keputusan untuk melakukan PKL sampai bulan Desember dan itu menyenangkan hatimu, itu yang bisa bikin kamu bahagia, lakukanlah. Tapi jangan lupa kembali lagi ya, ntar bantuin saya lagi. I still waiting for you, loh. I still waiting for you. I keep your promise and I'm waiting for your promise to come back. Yuk kita berdoa ya. Bapak dalam surga, terima kasih pada hari ini Bapak, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Kalau kami saat ini masih boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tujuan kami cuma satu, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, karena di dalam hati kami ada Roh Kudus yang senantiasa mendorong kami senantiasa untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Ingin dan rindu senantiasa untuk dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Teman-teman kami yang melayani, teman-teman kami yang udah hadir, juga dengan Grace yang udah sharing firman Tuhan, yang akan senantiasa membangun komunitas di dalam persekutuan Nose ini. Saat ini hamba-Mu berdoa dan kami teman-teman pun sepakat untuk berdoa untuk rekan kami yang bernama Sam. Dia akan pergi keluar kota dan dia akan menjalani PKL dia di dalam studinya. Bapak, Engkau berkati anak-Mu ini ya Tuhan. Dia adalah anak-anak-anak-Mu yang sungguh rindu dan haus akan firman-Mu. Tuhan pakai dia kemanapun ia berjalan Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkahnya supaya ia senantiasa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan senantiasa memimpin ya Tuhan. Dia akan naik level demi level untuk mencapai apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidupnya Sam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, apapun yang ia lakukan kau buat berhasil. Dengan kedua tangannya, apapun yang ia lakukan kau buat berhasil. Kakinya kemanapun ia melangkah dan berjalan, Tuhan yang pimpin dan tuntun ke dalam jalan yang benar. Setiap keluar kata-kata yang keluar, tutur kata yang keluar dari mulut bibirnya, itu semua berasal dari hikmat, pengertian yang kau berikan untuk melimpah-limpah, untuk memberkati orang lain, untuk menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan studi yang ia pelajari, yaitu teologi ya Tuhan. Biarlah ia menjadi hamba-Mu yang setia sampai mati Tuhan. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu yang menjadi cita-citanya, Engkau tahu yang ingin menjadi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Engkau berikan kepadanya senantiasa. Karena segala roh yang Kau berikan bukan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera, roh yang memberikan ketenangan, roh yang memberikan sukacita di dalam hatinya senantiasa. Engkau kabulkan ya Tuhan setiap cita-cita yang cemerlang yang dia inginkan di dalam hidupnya, ia ingin lakukan. Biarlah itu semua dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dia pergi dan dia kembali membawa bekal baik di dalam pikiran, hati, tubuh, jiwa, rohnya penuh dengan sukacita yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami sepakat menyerahkan Samuel ke dalam tangan-Mu ya Bapak, untuk menuntun setiap hidupnya, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau kasih kenang-kenangan. Thank you, untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
kembali lagi seperti anak yang kemarin hilang, dia kembali lagi. Enggak. Dia datang untuk ibadah dan kita doakan yang terbaik untuk kelanjutannya ya. Ya, doain lagi buat kita Uli Uli. membawakan secercah harapan untuk perut-perut kita. Boleh dibuka Uli dan kita akan Sini, sini, sini. Nggak kelihatan. Thank you Uli. Thank you Bu Yoda, thank you. Iya, iya. Bye-bye. Enjoy ya. Enjoy.